Halo Sobat Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang macam-macam pereda nyeri ya. Selamat menyimak. Pereda nyeri di sini adalah golongannya NSAID ya, atau non-steroidal anti-inflammatory drugs, atau disebut juga dengan golongan OAINS ya, atau obat anti-inflamasi non-steroid. Jadi kelompok obat ini biasanya untuk mengurangi peradangan ya, meredakan nyeri dan penurun demam. Contohnya biasanya untuk sakit kepala, nyeri menstruasi, keseleo, nyeri sendi, dan macam-macam ya, nyeri-nyerian. Cara kerjanya itu menghambat hormon pemicu peradangan ya, yaitu hormon prostaglandin, sehingga si radang, nyeri, demam itu akan berkurang dan turun ya. Ada beberapa kondisi yang tidak bisa minum pereda nyeri ini. Yang pertama, jika alergi ya. Kalau alergi dengan pereda nyeri golongan OAINS itu jangan minum ya. Yang kedua, yang punya penyakit asma, tukak lambung, penyakit asam lambung, gangguan jantung, gangguan ginjal, gangguan hati, dan gangguan pencernaan. Yang ketiga, kalau di atas umur 65 tahun itu bagusnya konsul dulu ya ke dokternya. Yang keempat, kalau perokok yang punya jantung koroner setelah operasi bypass jantung, yang punya kolesterol tinggi, yang hipertensi, diabetes, ini juga diharapkan jangan minum obat ini ya, kecuali aspirin ya, karena aspirin itu tidak meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke ya. Yang kelima, jangan diminum lebih dari 10 hari ya, kecuali saran dokter. Yang keenam, konsul dulu jika mau operasi, termasuk operasi gigi ya. Yang ketujuh, yang minum suplemen dan herbal, biasanya ada interaksi obat. Yang kedelapan, yang kondisinya hamil atau berencana untuk hamil atau menyusui juga hindari ya obat ini. Adapun efek sampingnya itu biasanya yang pertama tuh perut kembung dan penuh, yang kedua nyeri ulu hati, yang ketiga mual muntah, yang keempat konstipasi atau sembelit, yang kelima diare, yang keenam telinga berdenging atau tinnitus, yang ketujuh turun nafsu makan, yang kedelapan sakit kepala atau pusing, yang kesembilan ada ruam di kulitnya ya. Itu biasanya ada efek samping seperti itu, tapi nggak semuanya, tergantung kondisi orangnya. Tapi ada juga efek samping yang serius ya, seperti BAB hitam atau cair, muntah seperti bubuk kopi, tiga kencingnya keruh, yang keempat nyeri perut hebat, yang kelima jarang buang air kecil, yang keenam penyakit kuning, yang ketujuh nyeri dada kiri, yang kedelapan sakit kepala hebat dan tiba-tiba, dan biasanya ada lemah di salah satu sisi tubuh, dan yang kesembilan berat badannya naik drastis. Nah, kalau ada efek samping seperti itu langsung ke dokter aja ya, itu efek samping yang serius ya. Pereda nyeri OAINS ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu non-selective COX inhibitor ya. Biasanya cara kerjanya itu menghambat COX-1 dan COX-2 ya, enzim COX-1 dan COX-2. Jadi bisa meningkatkan efek samping pada lambung seperti gastritis atau tukak lambung. Karena fungsi COX-1 itu untuk penghasil prostaglandin. Nah, si prostaglandin ini sebagai pelindung lambung ya. Contoh obat-obatannya itu ada ibuprofen, aspirin, naproxen, diclofenac. Diclofenac itu biasanya kataplam ya. Terus ada indomethacin, ada asam mefenamat, ada piroxicam yang ke-7, yang ke-8 meloxicam, yang ke-9 ketoprofen, yang ke-10 dexketoprofen, yang ke-11 nabumeton, yang ke-12 ketorolax, yang ke-13 etodolac. Nah, itu golongan obat-obatannya. Yang kedua ada COX-2 inhibitor. Jadi kalau COX-2 inhibitor itu menghambat enzim COX-2 aja ya. Jadi penghasil prostaglandin yang
ketika ada infeksi atau cedadoan yang palcok 2 itu. Biasanya lebih aman ke lambung ya, karena si COX 1-nya itu masih menghasilkan prostaglandin untuk melindungi lambung. Contoh obat-obatnya itu ada celecoxib yang pertama, yang kedua etoricoxib, yang ketiga parecoxib. Jadi ada 3 macam ya obat-obatannya. Mungkin sekian ya tentang macam-macam pereda nyeri. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.